Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Nafal Utami dengan NPM 160322105. Di sini saya akan memaparkan terkait desain formulasi Vita Farmaseutika untuk terapi diabetes mellitus tipe 2 dengan pendekatan sinergi dan juga komplementer. Nah, latar belakang itu diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit metabolik kronik yang ditandai oleh hiperglikemia akibat resistensi insulin dan juga penurunan fungsi sel beta pankreas yang secara bertahap. Selain itu, gangguan kadar glukosa darah, pasien sering mengalami keluhan sistemik seperti mudah lelah, gangguan tidur, pusing, dan juga nyeri otot. Nah, kondisi ini berkaitan dengan stres oksidatif dan juga inflamasi kronik yang menyertai perjalanan penyakit, di mana terapi konvensional saja yang hanya berfokus pada penurunan glukosa darah seringkali belum mampu untuk mengatasi keluhan penyerta tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terapi yang lebih menyeluruh dan juga bersifat komplementer. Nah, kondisi klinis dan kebutuhan terapi tambahan, di mana pada praktik klinis ini banyak pasien diabetes mellitus tipe 2 tetap merasakan penurunan kualitas hidup meskipun kadar glukosa darahnya itu telah terkontrol. Nah, inflamasi kronik derajat rendah ini dan gangguan metabolisme energi berperan dalam munculnya keluhan seperti kelelahan dan nyeri muskuloskeletal. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian glukosa saja belum cukup ternyata untuk mengatasi dari dampak penyakit ini. Nah, diperlukan adanya pendekatan terapi yang menargetkan mekanisme inflamasi dan juga stres oksidatif menjadi penting. Nah, karena itu terapi komplementer yang berbasis bahan alam ini memiliki potensi untuk mendukung pengobatan utama dalam diabetes tersebut. Kemudian untuk konsep fitofarmaseutika sinergi dan juga komplementer, di mana fitofarmaseutika ini memungkinkan untuk penggunaan kombinasi beberapa tanaman obat dalam satu sediaan dengan mekanisme kerja yang saling melengkapi. Efek sinerginya itu diharapkan muncul ketika bahan aktif bekerja dengan jalur metabolik yang berbeda, namun memberikan hasil terapeutik yang lebih optimal. Sementara itu, efek komplementer berperan dalam mendukung efek utama serta meredakan gejala penyerta. Mengingat diabetes ini meliputi gangguan glukosa, selain itu juga gangguan lipid dan juga inflamasi secara bersamaan, pendekatan multi-target dinilai lebih rasional. Konsep ini sejalan dengan pengembangan terapi modern yang menekankan pengendalian penyakit secara holistik. Kemudian untuk tanaman utama yang dipilih sebagai zat aktif antidiabetik adalah Momodica caranthia atau pare, karena memiliki bukti ilmiah kuat dalam menurunkan kadar glukosa darah. Senyawa aktif juga seperti karantin dan polipeptida P berperan meningkatkan pengambilan glukosa oleh jaringan perifer serta meniru aktivitas insulin. Nah, untuk memperkuat dari efek sinergi yang tadi dari pare, perlu ditambahkan namanya ada Cinnamomum burmani atau kayu manis. Karena kemampuan kayu manis ini meningkatkan sensitivitas insulin dan juga menurunkan glukosa postprandial. Nah, kandungan polifenol kayu manis ini diketahui meningkatkan fosforilasi reseptor insulin serta menghambat enzim pencernaan karbohidrat. Selain itu, ada Andrographis paniculata atau daun sambiloto. Ya, ini yang dipilih sebagai komponen komplementernya karena aktivitas antiinflamasi dan antioksidannya sangat kuat. Senyawa andrograpolit membantu menekan stres oksidatif yang berperan pada keluhan seperti nyeri otot dan juga kelelahan. Nah, preformulasi dan pemilihan bentuk sediaannya itu adalah tahap preformulasi dilakukan untuk mengevaluasi sifat fisikokimia bahan aktif guna menjamin stabilitas dan efektivitas sediaan. Ekstrak pare bersifat sensitif terhadap panas, sedangkan ekstrak kayu manis rentan terhadap oksidasi minyak asiri. Ekstrak sambiloto memiliki rasa pahit dan kelautan air yang rendah, sehingga lebih sesuai digunakan dalam bentuk ekstrak kering yang terstandar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, berdasarkan stabilitasnya, kelarutannya, dipilihlah bentuk sediaannya itu adalah kapsul keras oral. Kenapa? Karena kapsul ini dinilai mampu melindungi bahan aktif serta meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan pasien. Nah, kapsul ini juga nanti dia bisa melindungi rasa pahit dari bahan-bahan yang terasa pahit seperti tadi ekstrak sambiloto. Kemudian untuk formulasi jadi dan kesimpulan, formulasi akhirnya nanti dirancang dalam bentuk kapsul keras oral yang mengandung ekstrak pare 200 mg, kayu manis 100 mg, dan juga sambiloto 50 mg. Selain itu juga ada bahan pembantu nih yang digunakan ada laktosa, magnesium stearat, dan aerosil untuk menjamin homogenitas dan stabilitas sediaan. Formula ini disusun berdasarkan prinsip sinergi dan juga komplementer antar bahan aktif. Secara konseptual, formulasi ini diharapkan mampu mendukung pengendalian glikemik sekaligus memperbaiki gejala penyerta. Dengan demikian, sediaan ini berpotensi dikembangkan sebagai terapi pendukung berbasis bahan alam untuk diabetes mellitus tipe 2. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin cukup sekian pemaparan saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.